الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada Al-Quran karena semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripada Al-Quran itu kecuali orang-orang yang mempergunakan akalnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak, khatib berwasiat, khatib berpesan. Sesungguhnya ini merupakan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertakwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati, janganlah engkau kedahuluan mati, janganlah engkau mati dahulu melainkan dalam keadaan Islam. Janganlah engkau mati dahulu melainkan dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Kita sudah berada di akhir tahun 2024 ini. Kita harus mengevaluasi bagaimana keumatan kita, yang pada saat ini begitu banyak umat Islam yang melaksanakan ritual-ritual agama Islam, yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya adalah ibadah itu merupakan jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibadah itu merupakan jembatan. Titik sampainya adalah Allah. Tetapi kita lihat pada saat ini sangat banyak umat Islam saat ini mereka melaksanakan ritual agama. Sangat banyak umat Islam yang melaksanakan ibadah. Ternyata hanya baru sampai di jalan saja. Baru sampai di jembatan saja. Belum sampai kepada titik tujuannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Karena banyak di antara kita umat Islam, kita beragama berdasarkan doktrin-doktrin agama, berdasarkan dogma-dogma agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, kita diberikan kelebihan oleh Allah sebagai makhluk yang diciptakannya, makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Di antara kesempurnaan itu, Allah memberikan akal kepada kita. Allah selalu mengingatkan kita, afala tatafakkarun. Tidakkah engkau berfikir?
Afala ta'qilun, telahkah engkau mempergunakan akalmu? Allah memberikan akal kepada kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berdampak positif dan negatif. Allah memberikan akal kepada kita untuk kita memahami tentang Al-Quran ini, baik secara syariat maupun secara hakikat, maupun secara lisan, maupun secara tertulis, maupun secara yang nampak maupun yang tidak tertampak. Sungguhnya alam semesta jagat raya ini semuanya adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Buya Hamka pernah mengatakan, alam terkembang menjadikan guru. Seluruh alam semesta ini merupakan guru bagi kita. Semuanya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakan akal itu agar kita mampu memahami hikmah-hikmah, yakninya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak, saudara. Hendaknya setiap hari bertambah umur kita, bulan semakin berganti, tahun semakin berganti. Hendaknya semakin dekatlah kita dengan Allah. Hendaknya semakin memahami kita siapa diri kita, dari mana kita, sedang di mana kita, akan kemana tujuan kehidupan kita. Sebagaimana ulama-ulama sufi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan, dengan mempergunakan akal sehat kita. Bukankah syarat beragama itu yang pertama adalah berakal sehat? Balik berakal sehat. Orang yang berakal ditimpakan kepadanya, diberikan kewajiban kepadanya untuk menjalankan agama. Tapi kalau dia tidak punya akal sehat, tidak ada kewajiban untuk menjalankan agama. Agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berakal, saudaraku. Maka pergunakanlah akal itu. Jangan kita beribadah kepada Allah hanya dengan doktrin-doktrin, dengan dogma-dogma agama. Kalau kita tidak memahami agama dengan akal, maka kita akan diakal-akali oleh orang yang mengatasnamakan agama. Yang rugi adalah diri kita. Kenapa? Karena kita, setiap diri kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakan akal itu. Agama ini rasional, saudaraku. Agama ini masuk di akal sehat, saudaraku. Kalau ada agama yang tidak rasional, tidak masuk di dalam akal sehat kita, itu bukan agama. Itu adalah doktrin. Itu adalah dogma. Walaupun itu disampaikan oleh orang-orang yang beragama. Sedih kita hari ini, saudara. Kualitas beragama kita umat Islam Indonesia dibandingkan dengan kualitas beragama kita dengan masyarakat Islam yang ada di Malaysia, dengan Singapura, berbeda, saudara. Kalau kita lihat di negeri kita, mohon maaf, saudara. Kadang ketika datang para guru-guru kita dari Jakarta, dari luar daerah, apakah itu yang bergelar namanya Habib, apakah itu yang bergelar Ustaz, apakah itu bergelar namanya Kiai, apakah itu bergelar namanya Buya, atau apapun namanya, kita cium tangannya sebagai tanda penghormatan. Itu boleh dicium tangannya bolak-balik. Yang tidak boleh apa? Ketika kita melihat juga para jamaah kita mencium telapak kakinya, mencium sandalnya. Bahkan ketika mereka sudah berceramah, memberikan pemahaman agama, sisa minumannya pun kita minum, sisa makanannya pun kita makan, dengan harapan kita agar kita mendapatkan berkah. Kita beragama bukan tujuannya Allah lagi. Kita beribadah tujuannya bukan Allah lagi, tapi mendapatkan berkat, barokah, karomah. Bahkan tujuan kita beribadah bukan Allah lagi, tapi tujuan kita adalah surga. Tujuan kita bukan Allah lagi, tapi adalah pahala. Betapa banyak hari ini kita yang kalau kita tanya, kenapa engkau melaksanakan sholat duha di waktu pagi? Dia mengatakan, supaya rezekiku lancar. Dia menjawab, supaya murah rezekiku, jodohku didekatkan, supaya keluargaku bahagia, diberikan kelebihan karomah, diberikan keberkahan. Bukan Allah lagi. Padahal, saudaraku,
Solat itu, ibadah itu merupakan jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibadah itu adalah jalannya, adalah jembatannya, titik sampainya adalah Allah. Tapi banyak kita yang baru hanya sampai di jalannya saja. Baru sampai di jembatannya saja, belum sampai kepada Allah. Kenapa? Karena kita pun tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah agama ini didakwakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan awaludin ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah. Dari mana kita mengenal Allah? Mengenal diri kita. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal akan Tuhannya. Kalau kita tidak mengenal Allah, siapa yang kita sembah? Dia tidak mengenal Allah. Untuk apa ibadahnya? Bukan untuk mendapatkan surga, bukan karena dia takut masuk neraka, bukan mengharapkan pahala. Tapi tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita melihat kesolehan seseorang bukan karena jabatan, bukan kedudukan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menilainya. Bukan karena sopannya, bukan karena gelarnya, bukan karena jabatannya. Kesolehan seseorang itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Dia mampu memberikan manfaat bagi seluruh alam semesta. Dia berkasih sayang, menebarkan kebaikan-kebaikan, bukan menebarkan kebencian-kebencian, bukan menebarkan kejahatan dan sebagainya. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dekatlah dirinya dengan yang Maha Kasih dan Sayang itu, maka dia mampu menebarkan kasih dan sayang itu kepada seluruh alam semesta. Saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir tahun ini kita harus mengevaluasi beribadah kita kepada Allah. Di akhir tahun ini kita harus mengevaluasi ritual ibadah kita. Ritual bukan hanya sekedar ritual, tapi harus mampu membangkitkan spiritual kita. Ritual bukan hanya sekedar ritual, tapi harus mampu membangkitkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ironis kita, Bapak, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada hamba kadang dia merendah-rendahkan dirinya. Cium tangannya bolak-balik, setelah itu dicium telapak kakinya, mencium sandalnya. Sisa makanannya pun dia makan, sisa minumannya pun dia minum, mendapatkan keberkahan. Datang dia untuk berziarah ke makam para wali, itu boleh, tidak dilarang. Supaya kita ingat dengan kematian kita. Tapi kalau niatnya adalah untuk mendapatkan barokah, untuk mendapatkan keselamatan, ini yang keliru bagi kita melaksanakan ritual. Tapi niat kita lillahi ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kita heran, ke makam-makam para wali, ke makam para orang-orang soleh, setiap bulan, setiap tahun dia datang terus-menerus untuk menziarahi kuburan, tapi dia tidak pernah menziarahi makam ayah dan maknya. Kita heran, kepada orang lain dia cium telapak kakinya, telapak tangannya berkali-kali. Mak dan bapaknya dan ibunya yang melahirkan dan membesarnya, dia tidak pernah datangi itu. Dia tidak pernah lakukan itu. Sisa makanan mak dan ayahnya dia jijik untuk memakan dan meminumnya. Tapi karena dia ingin mengharapkan berkat, mendapatkan karomah, dia lakukan itu. Itu adalah orang yang beragama, tidak mempergunakan akal sehatnya, saudara. Pergunakanlah akal kita. Pergunakanlah akal sehat kita supaya kita mampu untuk memahami bagaimana menjalankan agama ini dengan sesungguhnya. Saudaraku, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sudah mulai sampai di tempat kita. Kalau kita tidak memberikan pemahaman kepada umat saat ini bagaimana umat harus mempunyai, melakukan, berfikir dengan akal sehatnya dalam rangka untuk menjalankan agama Allah, maka umat ini akan menjalankan ibadah sesuai dengan doktrin-doktrin agama, sesuai dengan dogma-dogma. Dia tidak memahami itu. Yang mereka kejar adalah pahala, yang mereka kejar adalah surga. Tapi tujuannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah tidak akan pernah sampai. Maka oleh sebab itulah banyak orang Islam yang ber-KTP Islam, memakai identitas Islam, tapi dia tidak mampu menampilkan nilai-nilai keislaman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Betapa banyak orang yang sholat di rumahnya dia tidak berkasih sayang.
Betapa banyak orang yang berpuasa, bahkan haji berkali-kali, berumrah berkali-kali dengan tetangganya juga tidak baik. Betapa banyak hari ini yang kita tidak saling bantu-membantu, tidak saling kasih mengasihi, tidak saling menebarkan baik dan kebaikan. Karena dia telah merasakan dirinya yang lebih baik. Dia telah merasakan dirinya yang memasukkan ke dalam surga. Dan dia merasakan dirinya yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, saudaraku, ini dakwah perlu bagi kita. Untuk mempergunakan akal sehat kita, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang mempergunakan akalnya yang akan mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran itu. Maka oleh sebab itu, saudaraku, khatib pada saat ini bukan ingin menggurui pada saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Khatib hanya mengajak, memberikan pencerahan kepada kita semua. Jangan kita beribadah dengan doktrin-doktrin saja. Jangan kita beribadah dengan dogma-dogma. Apalagi tujuannya pahala, tujuannya adalah surga. Kita mengajak, pergunakanlah akal sehat kita yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita untuk kita memahami tentang Al-Quran, tentang petunjuk, tentang alam semesta ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita di dalam kehidupan kita. Semoga kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dan perlu kita ingat, saudaraku, banyak orang yang berziarah ke kuburan-kuburan, banyak orang yang berziarah ke tempat-tempat orang-orang soleh, tapi dia lupa untuk berziarah ke dalam dirinya. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalbul mu'min baitullah. Di dalam hatinya orang-orang yang beriman itu, di situ juga rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah kita harus kita merasakan bagaimana kesadaran kita dalam beribadah, supaya kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu ada bersama dengan kita. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allah